Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, apalagi ini bulan Ramadan, dan mudah-mudahan keberkahan itu ada pada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini akan dapat memberikan pencerahan dan mudah-mudahan ada efeknya dalam kehidupan kita yang semakin baik. Pemirsa, judul kali ini tentang akhir perjalanan hidup manusia. Kalau dilihat judul ini, kita akan terbayang kilas balik perjalanan hidup kita, karena hidup itu dimulai dari kelahiran hidup di dunia ini dan nanti berakhir dengan kematian. Dalam rentangan hidup dan mati itu, inilah kita sudah melalui berbagai fase-fase kehidupan, tergantung kondisi kita masing-masing, dan pada akhirnya nanti kita akan selesai di ujung perjalanan kita, yaitu saat-saat Allah mencabut nyawa kita dan kita kembali ke pangkuannya. Pemirsa sekalian, setiap ada yang awal, tentu ada akhirnya. Setiap ada permulaan, ada akhirnya. Setiap yang dimulai akan disudahi. Kehidupan ini sudah kita mulai dari kelahiran. Masing-masing kita sesuai dengan umur kita sudah memainkan peranan. Dan pada saatnya kita tidak tahu permainan perjalanan hidup itu akan berakhir dan selesailah semua perjalanan itu, tinggal kita menghadapi kehidupan berikutnya dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, memang misteri kehidupan ini. Kita masing-masing menjalaninya sesuai dengan kondisi kita. Ada yang mengatakan dunia ini penuh dengan sandiwara. Kalau Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan di dunia ini cuma main-main dan sandiwara. Pada akhirnya nanti kita selesai menjalankan kehidupan ini dan kita akan menikmatinya dalam hal-hal yang bermanfaat yang sudah kita lakukan, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan kita akan menghadapi konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Pemirsa sekalian, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya bagaimana hidup ini yang sebenarnya. Ada hidup yang baik, ada yang hidup tidak baik. Dan kita disuruh memilih hidup yang baik kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat. Harta dan anak itu cuma perhiasan saja, kata Allah. Janganlah sampai kita lalai karena urusan-urusan seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan dunia ini karena kita masih hidup di dunia ini. Justru dunia ini menjadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Dan apa yang kita kerjakan di dunia inilah justru yang membuat kita nanti bagaimana kehidupan di akhirat sebagai hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dunia ini ada orang yang berbahagia, tapi ada yang sengsara, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang sukses, ada yang gagal. Kalau ditanyakan kepada kita, hidup mana yang mau kita pilih? Pasti semua orang ingin memilih hidup yang baik, bahagia, sukses.
Tapi dalam kenyataannya hidup ini macam-macam yang kita alami. Di balik kesuksesan ada kegagalan, dan di balik kerugian ada keuntungan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Allah mengatakan di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Karena itu dunia ini memang penuh dengan warna-warni yang harus kita jalani. Ada orang yang mendapat hidayah dari Allah, alhamdulillah hidupnya selalu terbimbing, bermanfaat bagi orang banyak di dunia, dan mudah-mudahan bahagia di akhirat. Tapi ada juga orang yang larut dalam kesesatan, orang yang larut di dalam kemaksiatan. Akhirnya hidupnya itu sia-sia dan merugi. Ada juga hidup orang awalnya bagus, tapi di tengah perjalanan terjadi perubahan. Nah, akhirnya dia dalam keadaan sesat. Tapi banyak juga orang dalam keadaan jahiliyah awalnya, yang sekarang itu populer dengan hijrah dapat hidayah. Akhirnya dia kembali ke jalan yang benar, dan dia menikmati hidup lahir dan batin. Pemirsa, marilah kita berjuang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita adalah hidup yang baik, hidup yang bahagia, lahir dan batin, hidup yang beruntung, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menyaksikan saudara-saudara kita yang hidup dalam kesesatan, bergelimang dosa, bergelimang maksiat. Kadang-kadang awalnya baik, tapi ada godaan akhirnya tersilap lupa. Kalau sudah silap lupa, nggak bisa lagi dikembalikan. Sudah ada catatan dan ada cacatnya. Hanya untuk menetralisirnya kembali ada jalannya, yaitu dengan cara bertaubat dan minta maaf kepada pihak yang dirugikan. Pemirsa, cobalah kita perhatikan hidup ini jangan sampai salah ya. Dalam kehidupan ini kita cuma makan itu sepiring nasi, paling-paling 2 piring. Pakaian kita pun paling sehelai. Jam tangan kita paling 1. Kalaupun punya mobil, kalau 10 mobil udah susah ngurusnya. Rumah kita pun 1, kalau terlalu besar susah ngurusnya. Jadi, tapi ada orang macam-macam. Saya pernah juga bekerja di satu instansi, paling tidak ada 3 tipe di sana. Ada orang yang jujur. Biasanya orang jujur ini hidupnya sederhana, materinya biasa-biasa saja. Ada orang yang korupsi, tapi sekedar untuk nambah-nambah biaya hidupnya sehari-hari, karena memang posisinya posisi sedang yang tidak memungkinkan untuk melakukan kecurangan dan korupsi. Tapi ada orang yang serakah. Walaupun kebutuhannya sedikit, dia sudah bisa mencukupi dari penghasilannya, tapi tetap melakukan kecurangan-kecurangan yang banyak. Sudah dapat masih kurang lagi. Sebelum tertangkap nggak berhenti. Tapi efek dari perbuatan itu menyengsarakan orang banyak. Pemirsa, setelah kita ikuti uraian tadi, marilah kita jaga kehidupan ini agar kita menjadi orang yang beruntung, sukses dunia dan sukses akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berfaedah bagi orang banyak. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan hidup ini sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, apalagi ini bulan Ramadan, dan mudah-mudahan keberkahan itu ada pada kita.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, selamat bertemu kembali pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini akan dapat memberikan pencerahan dan mudah-mudahan ada efeknya dalam kehidupan kita yang semakin baik. Pemirsa, judul kali ini tentang akhir perjalanan hidup manusia. Kalau dilihat judul ini, kita akan terbayang kilas balik perjalanan hidup kita, karena hidup itu dimulai dari kelahiran hidup di dunia ini dan nanti berakhir dengan kematian. Dalam rentangan hidup dan mati itu, inilah kita sudah melalui berbagai fase-fase kehidupan, tergantung kondisi kita masing-masing, dan pada akhirnya nanti kita akan selesai di ujung perjalanan kita, yaitu saat-saat Allah mencabut nyawa kita dan kita kembali ke pangkuannya. Pemirsa sekalian, setiap ada yang awal, tentu ada akhirnya. Setiap ada permulaan, ada akhirnya. Setiap yang dimulai akan disudahi. Kehidupan ini sudah kita mulai dari kelahiran. Masing-masing kita sesuai dengan umur kita sudah memainkan peranan. Dan pada saatnya kita tidak tahu permainan perjalanan hidup itu akan berakhir dan selesailah semua perjalanan itu, tinggal kita menghadapi kehidupan berikutnya dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, memang misteri kehidupan ini. Kita masing-masing menjalaninya sesuai dengan kondisi kita. Ada yang mengatakan dunia ini penuh dengan sandiwara. Kalau Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan di dunia ini cuma main-main dan sandiwara. Pada akhirnya nanti kita selesai menjalankan kehidupan ini dan kita akan menikmatinya dalam hal-hal yang bermanfaat yang sudah kita lakukan, dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan kita akan menghadapi konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Pemirsa sekalian, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya bagaimana hidup ini yang sebenarnya. Ada hidup yang baik, ada yang hidup tidak baik. Dan kita disuruh memilih hidup yang baik kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat. Harta dan anak itu cuma perhiasan saja, kata Allah. Janganlah sampai kita lalai karena urusan-urusan seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan dunia ini karena kita masih hidup di dunia ini. Justru dunia ini menjadi mazra'atul akhirah, ladang akhirat. Dan apa yang kita kerjakan di dunia inilah justru yang membuat kita nanti bagaimana kehidupan di akhirat sebagai hasil dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah, di dunia ini ada orang yang berbahagia, tapi ada yang sengsara, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang sukses, ada yang gagal. Kalau ditanyakan kepada kita, hidup mana yang mau kita pilih? Pasti semua orang ingin memilih hidup yang baik, bahagia, sukses. Tapi dalam kenyataannya, hidup ini macam-macam yang kita alami. Di balik kesuksesan ada kegagalan, dan di balik kerugian ada keuntungan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Allah mengatakan di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Karena itu
dunia ini memang penuh dengan warna-warni yang harus kita jalani. Ada orang yang mendapat hidayah dari Allah, alhamdulillah hidupnya selalu terbimbing, bermanfaat bagi orang banyak di dunia dan mudah-mudahan bahagia di akhirat. Tapi ada juga orang yang larut dalam kesesatan, orang yang larut di dalam kemaksiatan. Akhirnya hidupnya itu sia-sia dan merugi. Ada juga hidup orang awalnya bagus, tapi di tengah perjalanan terjadi perubahan. Nah, akhirnya dia dalam keadaan sesat. Tapi banyak juga orang dalam keadaan jahiliyah awalnya, yang sekarang itu populer dengan hijrah dapat hidayah. Akhirnya dia kembali ke jalan yang benar dan dia menikmati hidup lahir dan batin. Pemirsa, marilah kita berjuang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita adalah hidup yang baik, hidup yang bahagia, lahir dan batin, hidup yang beruntung, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menyaksikan saudara-saudara kita yang hidup dalam kesesatan, bergelimang dosa, bergelimang maksiat. Kadang-kadang awalnya baik, tapi ada godaan akhirnya tersilap lupa. Kalau sudah silap lupa, nggak bisa lagi dikembalikan. Sudah ada catatan dan ada cacatnya. Hanya untuk menetralisirnya kembali ada jalannya, yaitu dengan cara bertaubat dan minta maaf kepada pihak yang dirugikan. Pemirsa, cobalah kita perhatikan hidup ini jangan sampai salah ya. Dalam kehidupan ini kita cuma makan itu sepiring nasi, paling-paling 2 piring. Pakaian kita pun paling sehelai. Jam tangan kita paling 1. Kalaupun punya mobil, kalau 10 mobil udah susah ngurusnya. Rumah kita pun 1, kalau terlalu besar susah ngurusnya. Jadi, tapi ada orang macam-macam. Saya pernah juga bekerja di satu instansi, paling tidak ada 3 tipe di sana. Ada orang yang jujur. Biasanya orang jujur ini hidupnya sederhana, materinya biasa-biasa saja. Ada orang yang korupsi, tapi sekedar untuk nambah-nambah biaya hidupnya sehari-hari, karena memang posisinya posisi sedang yang tidak memungkinkan untuk melakukan kecurangan dan korupsi. Tapi ada orang yang serakah. Walaupun kebutuhannya sedikit, dia sudah bisa mencukupi dari penghasilannya, tapi tetap melakukan kecurangan-kecurangan yang banyak. Sudah dapat masih kurang lagi. Sebelum tertangkap nggak berhenti. Tapi efek dari perbuatan itu menyengsarakan orang banyak. Apa yang dicarinya orang-orang seperti itu? Nah, inilah masalah hidayah. Mudah-mudahan pemirsa, kita selamat hidup kita, dibimbing Allah Subhanahu wa taala, tidak silap dan tidak salah, dan kita pantas dijadikan contoh oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari termasuk keluarga kita. Demikian pemirsa, jangan kemana-mana karena Ramadan Karim akan segera kembali ke kita. Pemirsa Ramadan Karim yang dimuliakan Allah, kita kembali untuk membahas judul Akhir Perjalanan Hidup Manusia. Kali ini mari kita lihat apa yang terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Pemirsa, hidup ini memang penuh misteri. Islam mengajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah perjalanan hidup yang tengah. Sebelumnya kita sudah menjalani 2 alam, alam arwah dan alam rahim. Sekarang ada di alam dunia. Nanti setelah kita kembali, kita masih ada lagi 3 alam yang mau kita tempuh. Alam barzakh, alam mahsyar, dan alam akhirat. Cuma Islam yang seperti ini.
Dan kita harus yakin tentang perjalanan itu, karena itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal-hal yang gaib yang tidak nyata. Orang-orang yang pintar, dia bisa menerima apa yang diajarkan Allah tentang perjalanan hidup setelah mati. Tapi ada orang-orang yang singkat pikirannya, mungkin dia tidak sampai ke sana pikirannya. Dia nggak yakin karena dia belum melihat. Sesuatu yang diyakini itu nggak mesti dilihat. Tapi kecerdasan kita, ketajaman pikiran kita, dan keyakinan kita lah yang bisa meyakini bahwa itu memang ada dan akan terjadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, semua orang sebodoh apapun dia, pasti tahu setiap yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Manusia bernyawa mati, binatang yang bernyawa mati, pohon-pohonan pun mati. Dan kalau sudah mati, sudah selesai, tukar alam. Tidak bisa lagi seperti biasa. Kalau manusia hidup, alamnya ada di bumi ini, dia bisa hidup dengan baik. Kalau ikan alamnya ada di dalam air, dia akan bisa hidup dengan baik kalau di air. Kalau dia diangkat dari air, dia tidak bisa lagi hidup. Manusia yang sudah mati pun alamnya bukan di dunia lagi, dikubur. Nggak bisa dia lama-lama di bumi. Dia kepingin cepat dikubur. Dan orang-orang lain pun tak suka melihatnya. Harus segera dikubur. Secantik apapun dia, semasyhur apapun dia dulu. Kalau sudah mati, mulai membusuk badannya, bau, nggak ada yang mau berlama-lama lagi. Karena alamnya sudah berubah. Itulah yang bakal terjadi sama kita. Ada lagunya yang sering kita lagu-lagukan bagi yang hafal ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kita tahu pemirsa, orang Islam itu nyawa kita yang mencabutnya adalah malaikat utusan Allah namanya Israel. Kalau sudah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak bisa dipercepat sedikit pun maupun dilambatkan. Pada waktunya sudah selesai, sudah berakhir. Apa-apa yang kita usahakan sudah selesai. Perjalanan hidup kita nggak bisa dilanjutkan. Kita hanya sebatang kara. Saya baru saja ziarah ke orang yang baru meninggal. Biasanya dia sholat berjamaah sama-sama kita, tertawa, bercanda. Ketika meninggal tidak ada lagi suaranya, tidak ada tawa dan senyum, tidak ada candaria, terbaring sendirian. Dan akhirnya besok sudah tidak kelihatan lagi dia ada bersama. Tinggallah sebatang kara, dan hanya selimut putihlah yang membalut badannya. Tidak ada lagi guna harta, tidak ada lagi kawan karib dan sanak saudara. Tinggal sendirian dikubur, tidak ada yang menemani. Semuanya yang bisa sempat datang mengantar, tapi akhirnya pulang. Akhirnya kita berhadapan dengan malaikat. Dan malaikat bertanya kepada kita untuk meyakini tentang apa yang sudah kita kerjakan. Kita akan ditanya, siapa sebenarnya Tuhan kita? Pemirsa, banyak orang mengaku Tuhannya Allah, tapi banyak orang mempertuhankan yang lain. Kalau Allah sudah sampai waktu sholat, dia terus aja mengerjakan yang lain, akhirnya tinggal sholatnya. Di saat itu sesungguhnya dia sudah mempertuhankan pekerjaannya. Jadi cobalah renungkan pemirsa, andaikan kita sehari-hari ada pekerjaan yang kita lakukan, dan waktu mengerjakan itu tinggal sholat kita. Di saat itu kita sudah mempertuhankan apa yang kita kerjakan.
Karena itu kenapa Allah mengatakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Karena banyak sekali memang orang mempertuhankan yang bukan Tuhan. Jangan-jangan kita juga termasuk. Ada orang karena segan sama atasannya, jadi dia nggak sholat. Di saat itu dia mempertuhankan atasannya. Ada karena segan sama atasan juga, dia makan makanan haram karena dia ajak ke restoran yang ada tidak halalnya. Dia makan saja di sana karena segan sama atasannya, padahal dia tahu bahwa itu haram. Di saat itu dia mempertuhankan atasannya, padahal atasannya itu siapalah. Yang ngasih gaji pun kadang-kadang perusahaan, bukan atasannya. Atau kalau di pemerintah, pemerintah. Tapi karena takut sama atasan nanti dimarahi atau tidak dipromosikan sebagainya, Allah dinomor duakan. Jangan sampai pemirsa, mari kita persiapkan, karena kematian ini pasti datang dan banyak kejadian yang harus kita jalani, namun karena kesempatan kita terbatas, mungkin dalam kesempatan lain akan kita bahas lebih dalam apa yang terjadi setelah kita meninggal, baik di dunia ini dari apa yang kita kerjakan maupun yang akan kita hadapi nanti di alam barzah nanti. Di alam barzah di sana ada siksa kubur, tapi ada juga nikmat kubur. Nanti di alam mahsyar juga ada mizan, timbangan, ada sirat, jembatan mustaqim, ada hisab, perhitungan, dan akhirnya kita berakhir di surga atau neraka. Atau masuk neraka dulu, akhirnya masuk surga. Demikian pemirsa, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan peringatan buat kita untuk siap-siap menjalani hidup yang baik dan siap-siap andai kata tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan hasil yang kita tinggalkan tidak disia-siakan oleh orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang baik kepada kita, kesehatan, dan kita bertemu pada kesempatan lain. Demikian, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.